Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita bahas kelanjutan dari P-Network yang kemarin sudah saya janjikan tentang QYC. Kenapa ada beberapa orang yang belum QYC tapi sudah banyak yang sudah saya QYC. Walaupun saya sendiri belum QYC ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada ketentuannya dari asibilitas PQYC-nya. Seperti yang diumumkan sebelumnya, proses QYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi QYC. Meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi QYC ini. Tidak termasuk saya, karena saya tidak masuk ke QYC. Tapi teman-teman saya sudah, istri saya sudah. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasi pioner QYC ke mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke mainnet juga membutuhkan waktu, pasti ya. Karena banyaknya data, banyaknya user itu harus punya jumlah waktu yang lama pastinya untuk mengirim ke mainnet. Jadi kita harus sabar ya. Ya aku maunya cepet juga, sama seperti kalian, cepet juga gitu ya. Tapi ternyata ya memang inilah keadaannya, kita harus tahu juga bahwa kesulitannya seperti ini ya. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup mainnet. Sementara proses QYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui QYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Ada beberapa teman-teman yang sudah QYC, udah 1 bulan, katanya dia ngechat ke aku, kok nggak diterima-terima ya mas punya aku. Ya memang seperti itu. Tapi istriku 3 hari, 2 hari kok nggak, 2 hari udah langsung keterima dan sukses bisa masuk ke wallet dia ya. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau aplikasi mereka diproses. Ya pasti. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus QYC segera. Ini buat buat teman-teman yang sudah QYC ya. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pioner dalam skala besar. Jadi banyak validator yang bisa memproses QYC pastinya. Kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah pastinya harus lebih banyak lagi ya. Untuk teman-teman yang sudah QYC ya mohonlah di itu ya, intinya bukan mempercepat tapi ikutan untuk memvalidasi mereka yang QYC ya biar lebih cepat gitu ya. Ketiga, mengurangi kemungkinan negatif palsu dan corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi QYC dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif ya. Terus teman-teman jangan bilang kalau memang datanya itu tidak sesuai, jangan diiyakan aja ya. Karena itu malah memperlambat gitu ya. Harus yang benar-benar sesuai. Jadi contoh, oh ini foto ini dengan foto ini ternyata sama, sesuai. Kamu validasi, maka robot akan memvalidasi juga sama. Tapi kalau kalian yang hanya sekedar memvalidasi tapi tidak sesuai dengan sesungguhnya, terus robot membaca ternyata ini tidak sesungguhnya, itu akan ruwet itu. Itu akan dilakukan validasi lagi, ya semakin lama jadinya. Jadi teman-teman tolong dibantu benar-benar untuk melihat mana yang boleh, mana yang diluluskan, mana yang tidak. Bukan main diluluskan dan dia biar cepat. Enggak, malah kebalik. Kalau kalian meluluskan dengan sembarangan malah bahaya. Dan bahayanya ke kalian juga. Ketika ketahuan kalian meluluskan yang tidak baik, bisa-bisa kalian akan diblokir dan itu akan dikirimkan, tidak jadi dikirimkan ke kalian. Ya, tolong dipikirkan baik-baik. Oke, lanjut. Solusi untuk aplikasi QYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya termasuk beberapa pelamar QYC IoT dan beberapa pelamar BP QYC percontohan. Untuk pelamar QYC IoT sebelumnya, tim inti P telah menerapkan aliran QYC P jalur cepat khusus bagi mereka yang mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar QYC IoT yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan QYC sebelumnya, tim inti saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dan dengan persyaratan QYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar QYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini
akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang yang sedang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi QIC. Kalau nggak salah dulu QIC-nya adalah sekali. Kalau ngirim itu nggak bisa-bisa, ya udah selesai berhenti gitu ya. Tapi kalau saat ini itu benar-benar ya sampai bisa ngirim, nggak ada kegagalan, baru kelar gitu ya, selesai gitu ya. Bisa berkali-kali ngirim ketika ada kegagalan. Terus fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera rilis untuk memungkinkan pelamar Yoti QIC dan QIC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas, karena solusi QICP yang ditingkatkan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Lanjut. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks. Nah ini agak sulit sih. Yang banding ini agak sulit. Karena ada beberapa yang bandingnya itu yang awal menggunakan nick, yang satunya menggunakan nama asli ya. Itu sangat berbeda jauh. Itu sulit. Dan moga-moga teman-teman tidak melakukan itu. Karena kesalahan pengisian nama menggunakan username terus dengan nama aslinya ternyata jauh berbeda, ya itu nggak akan diterima ya. Semoga diterima semua deh gitu ya. Yang menciptakan komplikasi dan memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikannya lah, intinya masalah termasuk itu. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi, prosedur yang diperlukan lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin QIC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot QIC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa suatu negara atau wilayah ini memiliki orientasi QIC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan QIC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi QIC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Jadi buat teman-teman yang belum ke QIC atau mendapatkan undangan QIC, sabar ya. Sudah banyak kok yang sudah menerima itu dan tinggal nunggu giliran kita ya. Tinggal nunggu giliran kita. Terus beberapa wilayah juga agak-agak sulit, ada yang apa namanya ya? Sisi KTP-nya itu memang bentuknya itu tidak sama dengan KTP wilayah lain. Jadi contoh Indonesia sama Amerika, contoh Indonesia sama Eropa kan beda-beda. Nah itu yang membuat mesin itu agak harus diperhatikan karena tiap wilayah itu beda-beda gitu ya. Jadi mohon bantuan untuk teman-teman yang sudah menjadi validator itu bisa membantu lebih percepatan ya. Tapi yang benar. Oke, itu masalah QIC. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang masih menunggu atau masih pending masalah QIC akan diinformasi atau tidak, ataupun mereka yang belum diundang QIC, jangan khawatir ya, karena nanti pasti akan selesai dan kelar. Oke, gitu aja. Itu untuk aksesibilitas PKYC-nya. Nah, ini sebenarnya sebelumnya ada tentang transferable balance dan bagaimana cara kerja lockup di mainnet. Cuman karena saya belum KYC, saya tidak bisa mencontohkan itu. Karena di situ mungkin aku nanti pakai punya istriku, karena di sini nanti akan ada perbandingan atau perbedaan ketika sudah ditransfer atau tidak. Nah, di sini kan masih migrate-nya pun masih 0. Transferable balance-nya masih 1.200 dan unverified balance itu ada 7.940. Nah, kalau sudah KYC itu ada perbedaan di sini, Mas Bro. Nanti ketika di P-Wallet, Wallet P, itu juga ada perbedaan di mana nanti kita akan bahas tentang penguncian ya, tentang penguncian lockup-nya itu bagaimana sih cara kerjanya lockup nanti bagaimana. Terus diskon dari yang pemilihan 1 bulan ada diskonnya. Jadi benar-benar satu tahun ya, sorry. 1 tahun, contoh 1 tahun 12 bulan. Itu mungkin didiskon 1 bulan gitu ya. Di bulan ke-11 ternyata sudah lepas lockup-nya. Yang satunya yang 3 tahun bisa mendapatkan diskon 3 bulan. Itu nanti aku lebih jelaskan lebih lanjut ketika aku sudah KYC. Kalau belum, aku nggak bisa jelasin karena aku nggak bisa nyontoin yang kalian bisa lihat di mananya ya.
Kalau kalian itu sudah KYC, coba baca-baca dan lihat-lihat sendiri di Wealth-nya. Atau aku nanti pinjam punya istriku aja untuk ngerekam. Mungkin, tapi nanti aja. Kita tunggu nanti aja. Oke. Karena punya aku itu lock-up-nya 100% dan selama 3 tahun. Oke, selama 3 tahun. Agar aku mendapatkan lebih banyak. Ya, itu juga sih sama selama 3 tahun gitu ya. Nanti ada perbedaan dari pengiriman juga karena sekali kirim untuk pertama kali nanti ada migrasi yang kedua itu pengaturannya sudah beda. Tuh teman-teman, banyak sekali yang harus dipelajari dan dipahami untuk masalah ini bagaimana cara kerja lockup sama transferable balance. Next itu ya nextnya lagi adalah pentingan jaringan tertutup di mainnet, tertutup mainnet. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet itu juga harus kalian pahami ya, tapi nanti aja. Sekarang tentang aksesibilitas KYC karena bertanya-tanya teman-teman yang belum KYC atau menunggu KYC tapi nggak diterima-terima. Itu saja pengertiannya dan mungkin harus lebih bersabar dulu. Oke? Oke, jangan lupa di-subscribe, like dan di-share ke teman-teman yang lain biar pada sabar dan bisa menunggu dengan hati yang tenang ya, nggak perlu takut-takut ya. Terima kasih banyak. Bye bye, selamat menunggu. Sama aku juga menunggu kok. Aman. Oke, dah.